ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kepada kita nikmat dan kasih sayangnya sehingga sampailah kepada kita di pertengahan bulan suci, bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengistimewakan bulan Ramadan dengan memberinya banyak kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan serta bulan yang penuh dengan pengampunan. Inilah yang membuat para salafus saleh terdahulu selalu bersemangat dalam menyambut bulan Ramadan ini. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala menjelaskan, sebagian salaf berkata, dahulu mereka berdoa 6 bulan lamanya agar disampaikan kepada bulan Ramadan, lalu berdoa lagi 6 bulan lamanya agar amanat mereka di bulan Ramadan itu diterima. Inilah yang membuktikan semangat para salafus saleh terdahulu dalam menyambut bulan Ramadan. Dan semangat inilah yang hendaknya kita tiru. Bukan hanya semangat dalam menyambutnya, tapi juga semangat dalam beribadah dan beramal di dalamnya. Dan ketahuilah bahwasanya beribadah di bulan Ramadan tidak sama dengan ibadah-ibadah di luar bulan Ramadan. Salat di bulan Ramadan tidak sama dengan salat di luarnya. Berpuasa di bulan Ramadan tidak sama dengan puasa di bulan-bulan lainnya. Dan sedekah di bulan Ramadan tidak sama dengan sedekah di bulan-bulan lainnya. Termasuk ibadah yang lain. Bulan Ramadan adalah bulan yang dilipat gandakan pahala di dalamnya. Ikhwana fiddin, setelah Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ayat selanjutnya, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Banyak faedah yang dapat kita ambil dari dua ayat tadi. Pada ayat pertama Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana apa yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan ayat setelahnya, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk tersebut, dan berfurqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Wa in syahida minkum asy-syahra falyasum. Dan barang siapa di antara yang ada di dalamnya, maka berpuasalah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan. Maka dari itu, siapa yang dengan sengaja membatalkan puasa di bulan Ramadan, hendaklah dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan siksaan yang pedih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tengah tidur, aku didatangi oleh dua laki-laki. Keduanya menarik lenganku seraya membawa aku ke gunung yang sangat terjal, lalu memerintahkan aku agar naik. Mereka berkata, naiklah. Maka aku katakan, aku tidak mampu melakukannya. Mereka berkata, akan kami mudahkan bagimu. Maka aku melakukannya. Hingga aku sampai di sebuah tempat yang sangat gelap. Ada suara nyaring dan aku bertanya, suara apakah itu? Mereka berkata, itu adalah jeritan para penghuni neraka. Lalu mereka membawa aku berjalan hingga ternyata aku bersama orang-orang yang bergantung pada urat besar di atas tumit mereka. Mulut mereka robek, dan itu mengeluarkan darah. Aku bertanya, siapakah mereka? Mereka menjawab, itu adalah orang yang berbuka sebelum waktunya. Dan ini yang harusnya kita perhatikan. Hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dari perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala murka besar terhadap hamba yang dengan sengaja membuka puasa sebelum waktunya atau membatalkannya. Adapun keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
siapa yang berpuasa di bulan Ramadan maka hendaklah. Dan adapun keutamaan berpuasa di bulan Ramadan adalah sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan dan keyakinan, wa ihtisaban, penuh semangat, penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Ini membuktikan bahwasanya Allah adalah Rabb yang Maha Baik, di mana telah diwajibkannya suatu perkara kepada kita dan Dia datangkan kembali kebaikan dari perkara yang telah diwajibkannya. Selain Allah mewajibkan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan, maka kita bertanya, apa yang membuat Ramadan itu wajib berpuasa di dalamnya? Apa yang membuat kita berpuasa di dalam Ramadan? Adapun keutamaan berpuasa di bulan Ramadan adalah sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam sebuah hadis, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman, penuh dengan keyakinan, wa ihtisaban, penuh dengan semangat, penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah yang membuktikan bahwa Allah Maha Baik, di mana Dia telah mewajibkan atas kita suatu perkara dan mendatangkan kebaikan dari perkara yang telah diwajibkan. Lalu kenapa kita berpuasa di bulan Ramadan, dan apa yang membuat bulan Ramadan itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia daripada bulan-bulan yang lainnya? Ya kan, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk. Begitulah Al-Quran membawa kemuliaan atas apapun yang dia lalui. Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang mulia. Allah menurunkan Al-Quran di suatu malam yang kemudian malam itu menjadi malam yang mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan telah kami turunkan dia Al-Quran di malam kemuliaan. Al-Quran diturunkan dengan perantara yang mulia, Jibril alaihi salam, dan diturunkan kepada manusia paling mulia di muka bumi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang membaca Al-Quran maka dia akan menjadi sebaik-baiknya sebaik-baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran lalu mengajarkannya. Itulah Al-Quran, kalamullah. Maka hendaklah kita memuliakan Al-Quran dengan cara mengamalkannya. Dan salah satu cara mengamalkannya adalah mengiringinya dalam ibadah, yaitu berpuasa. Kenapa kita berpuasa tadi? Kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita berpuasa Ramadan, maka kita berpuasa. Itulah sebab kita berpuasa di bulan Ramadan, yakni karena kita patuh terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Dan hendaklah kita memuliakan Al-Quran. Dan salah satu cara memuliakan Al-Quran adalah diiringi dengan beribadah. Bagaimana cara mengiringi dengan ibadah? Salah satunya adalah berpuasa Ramadan. Kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kita berpuasa di bulan Ramadan di dalam Al-Quran. Maka kita amalkan, kita berpuasa di bulan Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan ini punya wajib sebagaimana kita jelaskan tadi. Mengiringi dengan ibadah juga dapat kita lakukan dengan membaca bacaan Al-Quran kita saat sholat wajib, sholat rawatib, sholat sunnah, qiyamul lail, atau tidak paling minimal kita mendengarkan bacaan imam yang melantunkan Al-Quran. Ikhwani fiddin, ketahuilah bahwa Al-Quran dan puasa sama-sama mendatangkan syafaat di hari kiamat bagi para pelakunya. Rasulullah SAW menjelaskan berpuasa dan Al-Quran keduanya mendatangkan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rabbku,
aku telah menahannya dari makan dan syahwatnya pada siang hari, maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Al-Quran berkata, wahai Rabbku, aku telah menahannya dari tidur di malam hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Maka mereka berdua diberikan memberi syafaat. Ini yang perlu kita perhatikan. Hendaklah kita memperbanyak amal dan menyempurnakan ibadah-ibadah puasa dan Al-Quran ini. Syafaat adalah keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba di hari kiamat. Dan inilah yang paling penting. Keselamatan di hari akhir adalah sesuatu yang menjadi tujuan kita agar kita dapat kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, semoga Allah memuliakan kita dalam bulan yang mulia ini, menyampaikan kita kepada Ramadan selanjutnya, menerima seluruh amal-amal kita, memberi kita keistiqomahan di dalamnya, dan semoga kita menjadi bagian yang mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.